AF menelpon saya dan mengajak saya ke Polres. Ya saya bilang ke Pak Rudiana juga pada situ, Pak, buat jadi saksi apa? Anak saya yang meninggal kan. Nah, sedangkan saya tidak tahu kejadian itu. Kenapa dari sejak 2016 saja diminta perlindungan LPSK? Kenapa sekarang nanti rame nih baru minta perlindungan LPSK untuk kemudian membalik keterangannya? Ini kan aneh. Kita di sini mau bela korban atau mau bela terpidana? Meskipun saya masuk penjara, menggantikan baju perbuatan itu sosial Pak. Saya sendiri jujur kaget gitu. Pak Eki, tenang ya. Dalam dunia yang penuh dengan intrik dan kebohongan, kesaksian seorang Dedek Riswanto membawa harapan baru untuk keadilan. Namun jalan menuju kebenaran tidaklah mudah. Ini adalah cerita tentang keberanian, pengkhianatan, dan pencarian keadilan yang tidak kenal lelah. Satu persatu, fakta dari rangkaian kasus pembunuhan Vina dan Eki mulai terkuak. Dedek Riswanto, salah satu saksi kunci, tiba-tiba muncul dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Ia mengungkapkan keterlibatan Ibtu Rudiana yang merupakan ayah dari korban Muhammad Rizky Rudiana alias Eki. Namun apa yang ia ungkapkan bukanlah jalan lurus menuju kebenaran, melainkan labirin yang penuh dengan tikungan tajam. Dede bahkan siap menanggung segala risiko karena telah berbohong di berita acara pemeriksaan pada 2016 lalu. Dede bahkan siap dihukum dan menggantikan para terpidana kasus Vina. Ke Polres. Nah, setelah dalam Polres saya tanya, mau ngapain di sini? Katanya buat keterangan saksi anaknya Pak Rudiana yang meninggal. Nah setelah itu saya tanya, emang mau ngapain, kan kita tidak tahu peristiwa itu. Nah udah, katanya nanti saya arahin, saya ikutin apa kata saya, katanya. Dia bilang itu. Nah terus Pak Rudiana datanglah. Saya tanya ke Pak Rudiana juga, Pak Rudiana mau ngapain? Buat keterangan apa? Saksi anak saya yang meninggal, katanya. Nah disitulah diceritakan saya nongkrong di warung. Kalau ke warung mah itu bener Pak, ke warung malam hanya membeli rokok. Cuman ada segerombolan anak nongkrong, pelemparan batu, bambu, pengejaran, segerombolan motor ada di situ. Sebenarnya nggak ada Pak. Sudah diceritakan sebelum masuk BAP itu sudah diceritakan. Jadi sebelum kamu bertemu dengan Rudiana, kamu kan diajak oleh Rudiana telepon katanya kan? Bukan saya yang ditelepon Pak. Saya ditelepon dengan AF Pak. Ditelepon oleh AF. Kamu diajak ke kantor polisi. Iya. Waktu kamu diajak ke kantor polisi, kamu tahu tujuannya untuk apa? Belum tahu Pak. Saya nanyanya pas sudah masuk ke Polres Pak, di dalam. Apa katanya waktu kamu diajak ke kantor polisi? Ya saya tanya pas di dalam, mau ngapain di sini? Buat jadi saksi anaknya Pak Rudiana. Enggak, sebelum. Oh saya nggak pernah nanya Pak. Cuma nggak nanya Pak. Oh dia aja. Oh tolong antar saya ke kantor polisi gitu. Iya. Oke, setelah kantor polisi, ya, apa itu, yang terjadi? Ya saya tanya, mau ngapain di sini? Buat keterangan saksi kan? Saksi siapa? Pak Rudiana yang anaknya meninggal. Oh itu kata AF. Iya. Nah kemudian kamu bertemu dengan Rudiana di mana? Di situ juga? Di situ juga. Saya tahu Rudiana pun saat di situ. Oh kamu kenal Rudiana saat di situ? Saat di situ. Waktu dia pakai baju apa dia? Baju preman atau baju? Baju preman sih Pak. Baju biasa. Dan polisi. Apa? Dikenalkan sama AF siapa ini gitu? Iya, dikenalkan sama AF. Ini Pak Rudiana katanya. Nah, dikasih tahu ini Pak Rudiana. Ini Pak Rudiana. Apalagi? Bapaknya Eki. Diberitahu nggak dia polisi? Diberitahu Pak. Dia polisi. Ini polisi. Gitu. Polisi. Jabatannya diberitahu pada waktu itu. Diberitahu intel narkoba katanya Pak. Oh intel narkoba katanya. Diberitahu gitu ya. Diberitahu. Nah lantas apa kata AF kepada kamu? Ya saya bilang ke Pak Rudiana juga pada situ, Pak, buat jadi saksi apa? Anak saya yang meninggal katanya. Nah,
Sedangkan saya tidak tahu kejadian itu. Dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka, dan peristiwa itu emang tidak tahu sama sekali, Pak. Nah, terus apa kata Rudiana? Kata F Oh, kata dan F. Rudiana, ya bilang, Pak, ya udah ntar saya kasih tahu katanya. Ya setelah dikasih tahu, pada saat nongkrong di situ, pada saat ke warung ada orang segerombolan nongkrong, terus melihat pelemparan batu kepada anaknya Pak Rudiana. Nah, terus dilempar batu itu tidak kena, terus pengejaran membawa bambu. Nah, terus setelah itu ya tidak tahu kejadian itu lagi, Pak. Setelah pengejaran tidak tahu. Sudah sampai situ doang, Pak. Tadi kan kamu ceritakan bahwa kamu diarahkan oleh AF dan Rudiana. Saya mau lihat perannya masing-masing. AF ngomong apa, Pak Rudiana ngomong apa? AF ngasih tahu, bilang aja ya ada segerombolan orang di situ, Pak. Baik. Terus Pak Rudiana? Pak Rudiana ngasih tahu masalah motor sama nama, Pak. Sama nama? Iya, motor dan nama saya tahu dari Pak Rudiana, dikasih tahu sama Pak Rudiana. Oh, nama-nama pelaku. Nama-nama pelaku. Iya. Apa katanya waktu itu? Kan saya bilang saya nggak kenal, Pak, nama-nama pelaku. Nah, Muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, ya udah ntar saya kasih tahu nama-namanya pelakunya. oh dikasih tahu. Dikasih tahu. Tapi sekarang kamu datang mengaku bersalah. Kamu tahu risikonya ini buat kamu? Tahu, Pak, sangat tahu resikonya. Kamu tahu bahwa kamu bisa dipenjara gara-gara pengakuanmu sekarang ini? Tahu, Pak, saya siap resikonya, Pak. Tujuh orang ini di dalam penjara gara-gara kamu. Iya, Pak. Kamu bersedia nggak masuk penjara supaya 7 orang ini keluar? Sangat bersedia, Pak. Yang penting intinya 7 terpidana itu saya mau keluar, Pak, bebas seperti kehidupan saya kemarin, Pak, karena saya merasa bersalah. Meskipun kamu masuk penjara, Siap, Pak. Meskipun saya masuk penjara menggantikan 7 terpidana itu, saya siap, Pak. jadi kau siap 7 orang keluar, kamu masuk penjara Siap, siap, Pak. karena kamu merasa bahwa mereka masuk penjara gara-gara kamu. Bukan saya, Pak. Menanggapi tudingan yang dilayangkan Dede, Ibtu Rudiana menyiapkan serangan balik. Ia menolak segala tudingan keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ibtu Rudiana menunjuk Elsa Syarif, Pitra Romadoni, dan Perkumpulan Penasihat Hukum Indonesia atau Perhaki sebagai kuasa hukumnya. Tim kuasa hukum menilai selama ini pemberitaan dan tudingan terkait keterlibatan Ibtu Rudiana terkait penangkapan para terpidana kasus kematian Vina dan Eki adalah hoaks. Sebelumnya, Ibtu Rudiana juga telah dilaporkan ke Bareskrim atas dugaan penganiayaan kepada terpidana. Kuasa hukum menilai laporan itu belum tentu ditindaklanjuti. Pada bulan Mei 2024 yang lalu, kita semua masyarakat Indonesia telah menonton Vina sebelum 7 hari. Semua apa? Semua menyatakan setuju. Cari itu pelakunya. Tangkap itu pelaku gitu. Tapi setelah ditangkap oleh Polda Jawa Barat, semua berbalik, bela terpidana. Bebaskan dia, seperti itu. Saya merasa aneh terkait dengan pemikiran kita semua. Kita di sini mau bela korban atau mau bela terpidana. Jadi janganlah kita pantik persoalan hukum ini dan menghancurkan harkat martabat nasib keluarga Ibtu Rudiana. Beliau sudah sedih kehilangan anaknya. Beliau sudah terpukul kehilangan putranya. Keluarganya bersedih setiap hari dengan perundungan, bulian, dan lain-lain netizen. Selama ini beliau diam. Apakah kita tega menghujat korban, menghujat orang yang sudah mati, menghakimi orang yang sudah mati? Keadilan bagi orang mati hanyalah ada di surga. Jadi masyarakat Indonesia, tolonglah jangan menghakimi korban.
Menanggapi skenario yang dibeberkan Dede, keluarga Vina pun ikut buka suara. Kakak Vina, Mariana, tak menyangka saksi yang seharusnya berbicara apa adanya justru diarahkan untuk memberikan kesaksiannya. Saya sendiri jujur kaget gitu. Kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu suruh begini, suruh begitu gitu kan. Ya jelas kaget sih Mas. Yang percaya atau gimana? Kalau masalah percaya atau tidak kan saya balik lagi ke proses hukum aja. Saya menghormati proses hukum gitu kan. Jadi untuk selanjutnya, untuk seterusnya gitu kan, saya menyerahkan ini semua ke proses hukum yang berjalan. Dalam labirin perdebatan yang kian rumit, kesaksian Dede tentang keterlibatan Ibtu Rudiana menambah lapisan baru yang semakin memperkeruh suasana. Seperti berjalan dalam lorong-lorong berliku tanpa ujung, kedua belah pihak seolah saling tuduh. Lantas, siapa yang sebenarnya berkata bohong? 1000% fitnah dan bohong. Kenapa? Klien kami tidak pernah mengarahkan, klien kami tidak pernah melakukan penganiayaan, klien kami tidak pernah memaksa, dan apapun juga yang dituduhkan sekarang yang sedang bergulir, itu akan kami bantah lewat jalur hukum. Tapi lewat media ini kami ingin sampaikan bahwa stop trial by the press, stop trial by the netizen terhadap klien kami. Akan kami buktikan bahwa selama proses penyelidikan sampai ke penyidikan sampai putusan nomor 4 tahun 2016, itu klien kami profesional sebagai seorang polisi menyerahkan semuanya kepada proses hukum yang berlaku. Penyidikan berlangsung dengan fair, kemudian sampai ke pengadilan berlangsung dengan pengadilan yang cepat, berbiaya ringan, dan kemudian semuanya diputus sesuai dengan putusan nomor 4 tahun 2016. Itu intinya. Oke, Bang Mardiman, Ya. tolong dikoreksi terkait dengan bahwa LPSK menerima pengajuan perlindungan terhadap saksi dan mungkin kecenderungan bahwa ada salah treatment ketika 2016. Bagaimana hal tersebut kepada Pak Ibtu Rudiana sendiri? LPSK melindungi Dede, saya rasa tidak menunjukkan implikasi apapun. Semua orang berhak ketika dia merasa keselamatannya terancam ketika dia memberikan kesaksian, itu berhak minta perlindungan kepada LPSK. Mau dilindungi atau tidak dilindungi LPSK tidak mengubah fakta dan data hukum yang sudah kita pegang dan kita yakini sebagai kuasa hukum Rudiana bahwa klien kami adalah orang yang benar, proper di dalam menjalankan kasus ini. Dan catatan, beliau adalah orang tua dari korban yang anaknya mati oleh para penjahat itu. Itu intinya. Jadi kita tetap menaruh empati ya atas kehilangan anaknya, putranya dari Pak Rudiana. Tapi memang inilah proses yang berjalan. Sebenarnya mengenai pengakuan Dede yang belakangan ini, yang terbaru ini kan sebenarnya rangkaian dari kejanggalan-kejanggalan yang sudah terjadi gitu ya dalam penyidikan ini. Sebagaimana juga memang sempat disampaikan oleh Pak Wakapolri, ya sebenarnya ini penyampaian Kapolri tidak didahului oleh scientific crime investigation. Jadi Dede menyampaikan sendiri keterangannya bahwa dia tidak pernah ya mengetahui ada peristiwa itu, gitu ya, peristiwa yang kemudian dituangkan di BAP-nya itu, menurut dia itu tidak ada, ya. Jadi yang kumpul orang di situ melihat ada melintas ya motor yang almarhum Eki dan Vina kemudian dilempari dan seterusnya itu tidak ada ya, dan bahkan dia juga tidak pernah disumpah sehingga kemudian itu hanya dibacakan saja dalam persidangan. Kemudian di BAP tambahannya itu tanggal 23 September dia juga merasa tidak ada datang ke Polda. Nah ini kan pengakuan-pengakuan yang disampaikan oleh saudara Dede sendiri, bahkan dia jadi sebenarnya ini karena dia terpanggil, dia selama ini hidup tidak tenang gitu ya. Dia merasa bersalah, berdosa karena keterangannya, karena ini sangat
apa namanya ya, kunci sekali keterangan itu Aep dan Dede ya, karena saat itu Pak Rudiana mencari tahu sendiri dan bertemu dengan Aep gitu. Walaupun peristiwa itu ada didahului juga tanggal 25 eh, Agustus itu ya, saudara Aep itu ada dipukuli ya karena ada memasukkan wanita lah gitu ceritanya. Nah, Ya. kemudian inilah awal dari kesaksian itu. Sampai di dalam BAP itu juga bisa mengetahui. Padahal Dede katakan dia tidak mengenal seorang pun daripada terpidana itu. Nah, jadi ini kejanggalan inilah yang terjadi. Padahal karena Aib itu memberitahukan kemudian by phone, sehingga kemudian Pak Rudiana datang dengan timnya, ya, beliau dulu di unit narkoba dan menangkap ini. Ini awalnya semua nih. Padahal kalau orang ini ya maksudnya, tapi kita balik lagi kalau untuk membuktikan itu ya bagaimana mereka-mereka ini mengaku tidak bersalah. Jadi juga ini terkait dengan alibi sebenarnya. Alibi di mana mereka ini para terpidana dan kemudian ada saksi Pram, Teguh, Okta, Eko, Liga Akbar gitu ya yang mencabut keterangannya. Sebenarnya alibinya mereka ada di rumah Pak RT. Tapi karena keterangan dari AF ini yang dicopas juga oleh Dede, inilah mengantarkan mereka menjadi terpidana seumur hidup. Itu. Oke, Bang Mardiman, terkait dengan Ibtu Rudiana menyiksa segala macam, seperti apa dari kuasa hukum? Tidak ada itu, Mas. Kapan, di mana, siapa aja yang menyiksa, mana visumnya, ada rekaman CCTV-nya. Ingat, ini kita bicara soal hukum pidana loh. Ya. Ya. Dan mestinya kalau Dede sekarang minta perlindungan LPSK, kenapa tidak dari tahun 2016 itu dia minta juga perlindungan ke LPSK? Iya kan? Kalau dia merasa bahwa pada saat itu dia memberikan keterangan yang tidak benar, ya, dia diperintah oleh Rudiana merekayasa. Berarti kan sejak saat itu kan dia ditekan. Kan begitu? Kenapa dari sejak 2016 saja diminta perlindungan LPSK? Kenapa sekarang nanti rame dia baru minta perlindungan LPSK untuk kemudian membalik keterangannya? Ini kan aneh. Gitu. Oke. Terkait dengan bahwa dulu Ibtu Rudiana narkoba, seperti apa, Bang Mardiman? Narkoba, maksudnya Ibtu Rudiana pakai narkoba? Ya, saat narkoba maksud saya. Oh, ya itu nggak ada korelasinya sama sekali. Ibtu Rudiana adalah orang tua korban dari Eki. Oke. Menemukan anaknya kecelakaan tunggal, disimpulkan waktu itu kecelakaan tunggal. Tapi sebagai seorang polisi, dia memiliki naluri yang berbeda. Anak saya badannya hancur-hancuran, tapi motornya nggak apa-apa. Pasti ada yang nggak benar nih dengan anak saya. Sehingga karena dia memiliki naluri sebagai seorang penyidik, dia mencari kebenaran material terhadap kejadian anaknya. Itu sebenarnya, Mas. Ya, jadi sebagai orang tua, siapapun orang tua termasuk Mas mungkin dan saya, ketika anak kita mengalami hal seperti ini, kita pasti mengejar kebenaran material. Jadi Ibtu Rudiana mengejar kebenaran material, dan ketika dia merasa cukup dengan kebenaran materialnya, dia serahkan ini ke penyidik. Dia nggak campur tangan, Mas. Nggak ada segaris pun tanda tangannya dia sebagai penyidik, nggak ada segaris pun tanda tangan dia sebagai penyelidik. Itu semua dilakukan oleh Polres dan kemudian dilakukan oleh Polda dan diputuskan di dalam putusan nomor 4 tahun 2016 itu. Selesai. Jadi kalau kemudian sekarang semua menuduh-nuduh ke Rudiana, dari mana ceritanya? Ini aneh kan? Makanya kami mengambil keputusan dan sikap untuk melapor balik, mensomasi orang-orang yang sekarang ini mau jadi sop pahlawan. Ya, mau melurus-luruskan sesuatu yang sudah lurus sebenarnya. Gitu. Baik. Bang Ido, bagaimana Bang Ido? Kenapa tidak dari 2016? Kalau memang ditekan meminta perlindungan dari LPSK dan informasi tadi yang diinformasikan oleh Bang Mardiman, seperti apa tanggapannya? Ya, baik. Jadi gini ya, sebagaimana kita ketahui, kita tahu sebenarnya kondisi daripada Dede dan para terpidana ini ya. Mereka ini golongan ekonomi lemah lah kalau kita bilang ya, bukan dalam tingkat strata menengah ke atas. Jadi tentu dalam kondisi terdahulu itu, dia juga bekerja, mereka ini kerja kuli bangunan. Ya. Mereka ini kalau nggak kerja sehari aja, mereka sudah terasa tuh ya penghasilannya. Terus kemudian dia mau kemana? Ya, berpikir soal lawyer pun itu sulit ya. Tentu juga berpikir secara finansial seperti apa. Nah, memang kemudian setelah ini kan semacam efek ya, ketika terbangunkan ada yang mau mencabut, kemudian
dan seterusnya nih. Sampai kemudian Dede ini terpanggil sebenarnya. Jadi karena dia merasa tidak tenang, tidak damai, dia merasa berdosa. Ini menurut Dede sendiri ya, dan dia sudah sampaikan ya, secara publik sudah mendengarkan. Sampai dia katakan, lebih baiklah saya yang berada di dalam menggantikan para terpidana itu. Dia masih dalam 8 tahun ini sudah menikah gitu ya. Kemudian punya anak, sementara para terpidana ini di dalam hanya gara-gara keterangan kunci daripada AF yang sebenarnya ini mirip ya, hampir dibilang copas lah dengan Dede. Ya, jadi kalau peristiwa dulu kenapa? Ya memang kondisi dia tidak memungkinkan. Kalau kondisi sekarang dia berani untuk itu. Dari dulu sampai sekarang, apakah Dede mengakui mendapatkan ancaman atau intimidasi, Bang Ido? Menurut Dede tidak. Ya, jadi sebenarnya ini juga inisiatif dia yang kemudian bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi. Nah, jadi memang kebetulan di Pradi ini ada juga kewajiban kami sebagai advokat ya untuk menjalankan pro bono, memberikan akses to justice. Makanya advokat Pradi itu tergerak ya, sebagaimana diawali datangnya para keluarga terpidana bertemu Ketua Umum kami Prof. Otto Hasibuan. Nah, inilah yang kemudian membuka mereka-mereka ini kemudian berani muncul ya. Jadi ini menjadi awalnya. Kemudian Dede juga menghubungi Kang Deddy dan kemudian Kang Deddy membawa ini ke Pradi. Oke, Gitu. baik. Terakhir untuk Bang Ido ini tanggal 24 ya kalau nggak salah. Apa ada bukti-bukti baru yang memang kira-kira kuat untuk mengajukan PK kalau tidak salah, betul ya, Bang Ido? Kita masih mengumpulkan, ya. Kita harus benar-benar maksimal persiapan kami. Kami tidak mau asal masukan gitu ya. Jadi kita memang masih menunggu nih. Tim ini masih menyusun semua, masih meramu. Kira-kira apa bukti-bukti dasar-dasar yang kami bisa kompilasikan untuk kami ajukan PK. Oke, Bang Mardiman, terakhir Bang Mardiman, terkait dengan tudingan dari Dede, apa yang disiapkan oleh pihak kuasa hukum, lalu kemana sebenarnya Ibtu Rudiana sendiri, karena dia seharusnya dia mungkin ya, mungkin kalau memang kita tidak mengatakan trial by the press, tapi memang mungkin seharusnya dia bisa nongol lah mungkin seperti itu. Ya, jadi gini Mas, Ibtu Rudiana baik-baik saja, meskipun dalam kondisi yang tertekan. Kenapa beliau belum muncul ke publik? Jawabannya yang pertama karena ada saatnya nanti akan muncul ke publik. Kemudian yang kedua, jangan lupa beliau adalah seorang polisi. Yang banyak sekali aturannya. Sebelum muncul ke publik itu ada banyak sekali aturannya. Tapi saya ingin bilang begini ya, kalau memang kejadian ini tidak seperti itu, saya juga sepakat bahwa menghukum membebaskan 1.000 orang bersalah lebih baik daripada menghukum 1 orang tidak bersalah. Ya. Saya sama, jadi saya juga bukan antipati terhadap kebenaran yang sesungguhnya, terhadap kebenaran yang hakiki. Tapi sekali lagi saya tekankan pada kesempatan ini bahwa Ibtu Rudiana hanya menyampaikan kebenaran material diolah oleh kepolisian yang memang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. Kemudian dibawa ke penuntutan oleh jaksa, kemudian diputuskan oleh hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Nah, ketika sekarang kemudian muncul bahwa Ibtu Rudiana mengatakan itu adalah sesuatu kebohongan besar dan fitnah yang keji terhadap klien kami. Dan kami akan buktikan itu suatu saat nanti lewat jalur yang benar, bukan lewat membentuk opini di media, bukan lewat membentuk opini yang lain-lain. Sehingga saya pun sekarang jadi tanda tanya saya nih. Ini sebenarnya di apa yang dicari oleh orang-orang di belakang orang-orang itulah yang mau memutarbalikan kebenaran terhadap Ibtu Rudiana. Gitu. Oke, kita sama-sama cari kebenaran materialnya sekarang, tapi jangan lupa putusan pengadilan itu sudah inkrah. Iya kan? Sudah inkrah. Tidak hanya pengakuan Dede yang mengejutkan, mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal mengajukan peninjauan kembali untuk memulihkan nama baiknya. Ia pun membawa sejumlah bukti-bukti baru yang seakan membawa misteri kasus pembunuhan Vina semakin dalam, ke dalam labirin yang tak berujung. Inside Story akan kembali bersama saya, Syafaati Suryo.